saya merasa sudah sangat Terima tua. kasih. Anda masih menyaksikan Political Show. Ini ramai sekali tadi perbincangannya pada saat break. Tampaknya teman-teman mahasiswa juga sudah tidak sabar untuk menanggapi ataupun bertanya kepada para narasumber di sini. Saya akan langsung sapa teman-teman dari Himpunan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam teman-teman. Silahkan perwakilannya Pang Muhammad dulu, baru nanti Muhammad Rizky. Ngomong semua ya, sorry. Oke, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya kalau menurut saya simpel sih Mbak, bahwa memang sebenarnya kan reshuffle ini memang adalah hak prerogatif dari Pak Jokowi ya. Dan sebenarnya tadi benar apa yang dikatakan dalam diskusi ini, bahwa sebenarnya ini adalah hal yang normal dan selalu dilakukan oleh Pak Jokowi dalam beberapa tahun terakhir dia menjabat. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah pertama, Pak Jokowi ada fenomena politik yang terjadi di belakangan ini, yaitu dengan adanya pengusungan calon presiden dari salah satu partai tertentu. Oleh karena itu, akan menimbulkan beberapa pertanyaan dari publik gitu sebenarnya. Ada dua hal sebenarnya yang ingin saya soroti dari diskusi malam ini. Yang pertama adalah dari sisi etika politiknya. Pertama, ada sebuah ketakutan atau diskursus di masyarakat tentang cara berpolitik dari seorang negarawan seperti Bapak Jokowi di akhir periode yang jikalau nanti terjadi reshuffle dengan tendensius terhadap salah satu partai tertentu yang terjadi akibat ia mendeklarasikan calon presiden yang berlawanan dengan Presiden Jokowi. Jangan sampai ini malah akan merusak legasi Presiden Jokowi. Yang kedua adalah mengenai kejelasan dari komunikasi politiknya. Menurut saya, jikalaupun nanti Presiden Jokowi reshuffle semua menteri dari Nasdem, harus ada eksplanasi dan harus ada penjelasan kenapa mereka yang dipilih dari 30-an partai lainnya. Yang itu mungkin nanti akan bisa untuk dijelaskan oleh Pak Ngabalin dan yang lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Satu lagi, Muhammad Rizky. Menarik sekali tadi ya soal tendensius itu tadi. Saya sudah dapat poinnya. Silakan Muhammad Rizky. Oke, thank you atas kesempatannya. Mungkin menyambung dari apa yang dibilang oleh Pang, itu ya benar juga sih. Ini adalah mendekati akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi, dan ini harusnya menjadi salah satu beban dan juga harus ada legacy yang harus ditinggalkan oleh Presiden Jokowi bersama kabinet-kabinetnya. Dan yang saya lihat dalam isu reshuffle kali ini tuh ya terlalu tendensius dengan Nasdem, dan ini harus bisa dibuktikan gitu. Apakah benar hanya menteri-menteri yang memang berasal dari Nasdem yang memang kurang kredibel or kinerjanya itu masih kurang signifikan, dan harus dibuktikan juga kayak nanti apakah nanti menteri yang akan diganti atau yang akan menepati posisi tersebut itu adalah orang-orang yang better untuk bisa menjalankan atau bisa memfinishkan masa kepemimpinan Jokowi di periode kedua ini atau periode terakhirnya. So ini harus ditekankan. Mungkin dari pihak selanjutnya juga saya ingin mengomentari bagaimana sih akhirnya komunikasi tim presiden itu tidak begitu baik di manajemen ya. Karena apa? Karena masih ada kayak petinggi-petinggi partai ya, which is ini harusnya tuh bisa di cut off, di mana harusnya kalau misalkan ini masalah reshuffle, masalah kabinet tuh udah di cut off, itu harusnya ini kewenangan oleh tim internal presiden, kantor staf presiden dan sebagainya. So pimpinan partai walaupun mereka yang mengusung Presiden Jokowi at the end of the day itu juga harus kayak di-clearin masalah komunikasinya. So that's all. Thank you. Oke, terima kasih. Menarik sekali dua-duanya menggarisbawahi ataupun sangat concern dengan tendensius. Tadi sudah disampaikan jangan sampai reshuffle kabinet ini tendensinya hanya ke salah satu partai, yaitu Nasdem yang mendeklarasikan bakal calon presiden Anies Baswedan. Dan kalaupun nanti memang Pak Jokowi memutuskan untuk mereshuffle menteri dari Nasdem, harus ada penjelasannya supaya tidak memunculkan tadi kecurigaan ataupun tendensi di publik juga, Bang Ali. Mereka ini sekolah hukum kan? Jadi mesti kita latih juga dia supaya dia. Mereka sekolah hukum? Sekolah hukum, pasti. Kalau tidak sekolah hukum karena universitas ini Islam, ilmu politik, Bang. Ilmu negeri, maka dikasih tahu supaya reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Hanya presiden yang diberikan kewenangan subjektivitas melihat satu perkara yang beliau akan ambil. Karena itu seluruh orang di Republik ini bilang aman, tapi kalau presiden punya perkiraan bahwa akan datang tidak terjadi, akan terganggu keamanan negara, beliaulah yang punya hak subjektif untuk menilai itu. Jadi kalau nanti, saya seringkali mengatakan, kita kok singgung partai A, partai B, partai C, dalam perspektif yang ada dalam pikiran presiden itu,
saya sudah berkali-kali Belum menghadapi. tentu seperti itu. Iya, karena itu berkali-kali saya hadapi. Jadi presiden tidak akan tendensius ya kepada salah satu partai. Makanya kata tendensius itu dipakai di dalam istilah apa yang tepat. Kenapa pakai kata tendensius dalam hal prerogatif presiden? Saya kira kita mesti latih juga ini adik-adik anak-anak kita supaya dia tidak boleh juga terpengaruh dengan ruang publik yang hari-hari kemudian bicara hanya terhadap satu partai. Orang bicara reshuffle itu kan biasa kan? Dari awal kita sudah singgung. Presiden punya kewenangan untuk melihat tentang mengevaluasi terhadap kinerja menterinya. Dia mengangkat dan memberhentikan menterinya, hak prerogatif presiden. Oke, tapi presiden akan menjaga koalisi pendukungnya sampai akhir ya? Itu makanya tadi saya bilang, kenapa ada parlemen, kenapa ada pemerintah. Ini kan hak prerogatif presiden. Presiden yang punya hak untuk memilih kabinetnya dan menjaga koalisi pendukungnya. Jadi pertanyaan saya, apakah Presiden Jokowi berkepentingan untuk menjaga perahu koalisi dengar, partai Nana, pendukungnya? ini ulang. Ini harus diluruskan ini. Partai politik itu menyerahkan kader terbaiknya kepada presiden terpilih. Begitu sudah sampai di kabinet, nggak ada urusan lagi ini dengan partai. Urusannya di legislatif sana. Supaya dia mengontrol jalannya pemerintahan dari parlemen. Itu sebabnya kalau sudah dia putuskan, baru nanti di pemerintah, makanya disebut eksekutor. Oke, tapi kan kita tahu ketika presiden mau mengangkat ataupun memberhentikan menteri, pasti ada ketua umum partai yang dipanggil untuk diajak diskusi. Jadi tidak itu boleh bukan diajak orang bicara dalam hal yang dalam konteks ilmu tidak begitu. Realitanya tidak begitu. Ya, tapi tadi pertanyaan saya belum Anda jawab. Presiden berkepentingan menjaga sampai akhir? Pasti sampai dong, pasti. Pasti presiden berkepentingan untuk menjaga pemerintahan ini dengan partai-partai semuanya sampai dengan 2024. Tapi tidak berarti bahwa presiden tidak bisa memberhentikan semua orang-orang di dalam ini. Kalau ada yang tidak beres, mana dia biarkan? Pasti dia berhentikan. Kalau dia merugikan pemerintahan ini, dia bergeraknya kurang cepat nih. Dari program-program strategis pemerintahan, presiden berkepentingan, lu pindah nih, masih ada orang yang lebih hebat. Tapi ingat senyum. Dan harus tetap berterima kasih kepada presiden. Seperti pertama ente datang dan pergi pun senyum. Jangan dongkol-dongkol marah-marah karena dipecat. Ini menteri-menteri Pak Jokowi yang dicopot gak ada yang marah nih kayaknya. Siapa yang disindir nih? Semua berterima kasih ya. Semua berterima kasih. Saya mau tanya ke kenyataannya tentu tidak seperti itu. Ya, itu tidak seindah yang disampaikan oleh Bang Ali. Sakit hati dan betul-betul dongkol. PDI Perjuangan tadi pesan dari teman-teman mahasiswa supaya tidak ada tendensi. Artinya tendensi ini kan kemarin-kemarin dikeluarkan oleh teman-teman dari PDI Perjuangan sendiri. Karena presiden yang punya hak prerogatif, apakah PDI Perjuangan akan membiarkan presiden mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh tendensi-tendensi politik tadi? Ya pasti dong, pasti. Karena kami memahami betul ya bahwa prerogatif presiden, itu sebabnya presiden lah yang harus berhitung. Presiden lah yang harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Termasuk tadi yang dikatakan Bang Muhtar, ngabalin soliditas kabinet, capaian-capaian yang menjadi target pemerintahan ini, itu biarkanlah presiden mempunyai kebijaksanaan, mempunyai kearifan untuk hal itu. Presiden punya kebijaksanaan, tapi teman-teman di PDI Perjuangan tidak akan melontarkan sindiran-sindiran lagi? Kami memberikan asesmen. Asesmennya secara terbuka ya? Loh, ya bagus. Asesmen dong. Ini kan demokrasi. Bagus. Kami ingin menjadi membangun satu komitmen pada level yang lebih tinggi, higher level playing field ya. Bahwa ini loh demokrasi yang memenuhi standar etika seperti ini, seperti itu. Pak Taslim, Nasdem percaya bahwa presiden tidak akan terkena pressure politik, bisa objektif ketika memutuskan siapa yang harus dicopot, siapa yang harus dipertahankan dalam kabinet, termasuk kader-kader Anda yang dinilai oleh PDI Perjuangan itu kinerjanya tidak bagus-bagus amat. Ya, jadi kita tahu ya, presiden ini kan seorang negarawan yang pasti tidak mudah dipengaruhi oleh ukuran-ukuran subjektif seseorang. Jadi nanti apapun keputusan presiden itu pasti sudah memenuhi pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif demi kepentingan bangsa dan negara. Dinamika yang sekarang ini terus berjalan dalam situasi seperti ini. Minggu depan kita ketemu mungkin sudah lain lagi. Biar saja ini berjalan. Dan presiden itu, ya, saya kira hampir dapat dipastikan
dia tidak mudah dipengaruhi oleh hanya 1-2 orang. Tapi kalaupun nanti apapun yang diputuskan, pasti itu dengan pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan dan kemajuan bangsa. Oke, Mas Umam, dampak elektoralnya apa untuk Nasdem kalau misalnya nanti itu menterinya 1 dicopot atau 2 atau dibabat habis, ini dampak elektoral seperti apa nanti? Tergantung Mbak, tergantung pada arah dan arus masyarakat untuk melihat apakah ini trennya adalah tren perubahan ataukah tren keberlanjutan. Kalau misal ternyata trennya ini adalah tren perubahan, maka bisa saja justru di-cut-nya, dipotongnya sejumlah pos menteri di kabinet jatahnya Nasdem justru berpotensi kemudian menghadirkan insentif elektoral untuk Nasdem kalau trennya perubahan atau sebaliknya. Tapi kalau trennya keberlanjutan mungkin akan terdampak secara elektoral. Tetapi terlepas dari itu Mbak, tadi disampaikan oleh Prof. Hendrawan, keyword assessment. Yang terpenting adalah assessment itu diletakkan pada indikator yang sifatnya teknokratik. Profesionalitas itu yang penting itu. Bukan assessment dalam konteks politik. Tentu fair, oke boleh Presiden memberikan assessment dari aspek politik. Tadi Bang Ngabalin menyampaikan subjektivitas. Konteksnya begini, sistem presidensial memang memberikan ruang bagi presiden untuk memiliki kekuatan besar, prerogatif, dan itu menjadi hak veto secara politik. Tetapi bukan berarti hak veto itu bisa semau-maunya. Maka harus diletakkan pada assessment yang proporsional. Nah kalau misal kita lihat, pemerintahan sekarang per hari ini sebenarnya tidak menunjukkan aspek profesionalitas yang lebih menonjol. Itu diletakkan pada angka yang cukup sama. Kalau kita lihat dari segi jumlah, profesional itu praktis 49%. Sementara yang dari lebih besar yang dari partai. Yang politik atau sebaliknya. Marginnya hanya 1%. Tidak kemudian profesional 70%, kemudian yang politik 30%, enggak. Porsinya sangat besar. Artinya apa? Ada kalkulasi politik di sana. Nah, di dalam konteks ini yang kita harapkan, kita membayangkan yang tadi disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Anak muda itu menghendaki adanya satu nature politik yang rekonsiliatif. Tidak harus kemudian berbeda kemudian menjadi musuh. Bukan begitu. Nah itulah yang kemudian alangkah lebih baik, alangkah lebih bijak. Kalau Pak Presiden bisa berdiri di atas semua anak bangsa yang sedang berkompetisi. Tanpa harus memberikan political endorsement yang lebih besar ke A, ke B. Bagaimanapun juga siapapun yang terpilih nanti di 2024 itu akan melanjutkan kerja pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi melakukan kerja pembangunan yang dulu dilakukan oleh Pak SBY. Pak SBY juga sama oleh Bu Megawati. Ini kerja kolektif bangsa. Tapi kalau dikapling-kapling, saya pikir itu tidak produktif secara politik. Jadi Presiden harus menghentikan proses endorsement yang sering dilakukan beberapa waktu yang lalu ya. Ada beberapa nama yang disebutkan, diberikan harapan, di-endorse secara terbuka oleh publik. Terakhir Bang Ngabalin, tanggapannya seperti apa? Tidak ada tanggapan. Kalau kita menggunakan diksi, kemudian diksi-diksi yang tidak memberikan pembelajaran kepada publik terkait dengan status dan kedudukan kewenangan presiden, itu tambah kacau. Sementara kita berdialog di sini kan untuk memberikan pencerahan, bukan? Tidak boleh. Presiden tidak mungkin mengambil satu keputusan penting dalam fungsi dan kedudukannya dengan menggunakan opini masyarakat. Tidak mungkin Kita lihat nanti faktanya. Apakah berdasarkan opini-opini masyarakat, berdasarkan perhitungan ataupun kalkulasi politik, nanti waktu yang akan menjawab. Saya sudah bertahun-tahun ada di istana. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ini orang sangat independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bahwa kalau ada orang berpendapat, sebutlah dari partai A, B, C, temanku, teman dia, teman kawan kita. Ya normal, alam demokrasi kok jadi baperan banget. Nanti kita akan lihat karena waktu yang akan menjawab. Apakah Presiden akan mengocok ulang kabinetnya karena faktor politis atau memang karena faktor objektif dan juga kinerja. Kita nggak tahu sama sekali karena tensi politik tampaknya memanas lebih cepat. Itu yang membuat mungkin Presiden berpikir untuk mengocok ulang kabinetnya juga lebih cepat. Dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co di pandangan anak-anak muda ini, kira-kira siapa menteri yang harus out dan siapa menteri yang harus stay di kabinetnya Pak Jokowi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.